Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh Tilungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak, adik-adik yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Baik itu contoh-contoh untuk pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Kita sebentar lagi puasa ya Pak ya. Oleh karena itu kita harus imanan wahtisaban ya Pak ya. Penuh keimanan dan penuh perhitungan. Penuh keimanan itu karena itu perintah Allah, kita sambut dengan riang, dengan gembira. Makanya ada hadis yang menyatakan man fariha bituhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dia akan masuk surga. Sebab apa? Orang yang senang itu kan berarti dia tidak nolak. Dia bersiap-siap baik fisiknya ya untuk mengabdi, untuk melaksanakan ibadah dengan sekuat tenaga. Ditambah lagi ini ada program-program yang dilaksanakan oleh Ketua DKM kita dukung ya Pak ya. Kita dukung ya. Tadi kalau kita punya duit ya disisihkan, kalaupun tidak ya kita ramaikan, datang ke sini. Jangan sampai kita ketinggalan dengan pahala-pahala yang sudah diberikan dalam bulan Ramadan ini, penuh dengan keberkahan ini. Ya, jadi yang punya lebih Allah berikan kelebihan, berikan untuk jalannya program ini. Dan anak-anak kita ya yang di rumah ya silakan ramaikan masjid kita. Untuk berbuka sudah disiapkan insya Allah antara 30 sampai 50 orang yang berpuasa. Jadi kalau biasanya itu kalau meriah itu ada tambahan gitu ya. Oleh karena itu ya silakan yang memberikan tambahan silahkan. Ya ini sejalan dengan sholawat ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Anggi gitu ya. Kita sambut dengan riang bulan Ramadan ini. Yuk kita teruskan kaji kita, masih surah An-Nur ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru was saffat.
كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Sadaqallahul Azim. Sebelum kita membahas ayat yang tadi kita baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya ya Pak ya. Ayat-ayat yang sebelumnya di sana itu pada ayat yang ke-37 di sana itu dinyatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi di situ orang-orang yang tidak lalai, orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari apa? Dari ingat Allah dan mendengar melaksanakan salat, mengeluarkan zakat. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh kesibukan duniawinya, dan dia itulah orang-orang yang selalu ingat akan Allah serta mengeluarkan zakat. Nah, itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin mensyiarkan Islam. Jadi kemarin saya sampaikan ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan perdagangan di dalam masjid.
Yang jelas kalau kita mau hati-hati ya aja sudahlah, nggak usah jual beli ya Pak ya, nggak usah jual beli di dalam masjid. Yang jelas di sana juga ada batas-batasnya, ada jual beli, tetapi diingat jangan sampai melalaikan sholat dan lalai akan zakat. Jadi ini orang yang seperti ini, inilah orang yang lupa akan Allah. Kalau orang yang lupa akan Allah, itu digambarkan yang ayat berikutnya, yaitu kayak orang-orang kafir, orang-orang yang nolak ajaran Islam. Orang-orang yang nolak ajaran Islam itu perbuatannya seperti dia itu ada di tengah-tengah perjalanan, di mana di tengah perjalanan itu dia berjalan terus melihat ke depan. Nah di sana jalannya jalan aspal, kira-kira seperti itu, melihat seolah-olah di depan itu ada air. Dikejarnya air itu, ternyata bukan air, itu hanya kilauan dari sinar matahari yang memantulkan seolah-olah itu adalah air. Jadi orang yang berjalan di tengah-tengah perjalanan melihat seperti itu, itulah orang-orang kafir seperti itu perilakunya. Jadi terus ingin mengejar dunia sampai dia itu mati, baru dia itu akan sadar bahwa inilah kematian. Jadi tidak akan ada puasnya orang yang mengejar duniawi ini. Ya, oleh karena itu tadi di ayat yang sebelumnya juga, kalau orang itu mau meninggalkan, ya tidak disibukkan dengan urusan duniawi, dan sehingga dia itu juga selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa perbuatan-perbuatan yang telah dia perbuat. Nah, itulah gambaran orang-orang kafir. Dan lebih dari itu, au kadulumatin fi bahril lujiyyi yaghshahu maujum fi min fawqihi mauj. Nah, orang-orang kafir itu seperti dia itu kegelapan. Kegelapan itu tidak tanggung-tanggung. Kegelapan itu seolah-olah dia itu berada di dalam air. Nah, di sana itu gelombang yang ada itu menyelimutinya. Terus menyelimutinya, maka dia pun semakin dalam, maka semakin terdesak. Ini kan kalau orang renang gitu ya, kedalaman tertentu itu tidak boleh. Nanti kalau dalam kedalaman tertentu bisa jadi dia itu telinganya ya, gendang telinganya itu akan rusak. Yang kemarin sampaikan, ombak di dalam lautan yang dalam itu dahsyat sekali. Sampai gelas ya, cangkir yang dijeburkan ke dalam yang sampai ratusan kilo, nah itu bisa hancur. Itu karena dahsyatnya ombak yang luar biasa di dalam lautan. Jadi bukan sekedar ombak yang kita lihat yang di permukaan, tetapi di sana itu ada tarikan-tarikan yang luar biasa. Nah, itulah orang-orang kafir itu perilakunya seperti itu. Ditambah dengan gelombang-gelombang yang dahsyat, kegelapannya tambah gelap lagi. Ya, jadi mereka tidak memperoleh cahaya. Di ayat yang berikutnya, wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Maka siapapun yang tidak menjadikan pedoman Al-Qur'an Allah sebagai rujukannya, maka dia tidak akan memperoleh cahayanya. Kalau dia itu menjadikan Al-Quran, tempat-tempat peribadatan sebagai tempat dia merujuk, maka dia akan memperoleh cahaya, atau dengan kata lain yaitu hidayah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman itu sudah diingatkan, masjid-masjid itu tidak ditakmirkan oleh orang munafik, bukan. Masjid itu ditakmirkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya ayatnya juga jelas, innama ya'muru masajidallah
yaitu man amana billah. Ya, jadi kalau ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, terhadap masjid kok benci, ngaku beriman tapi nggak pernah ke masjid, itu munafik itu. Ya, jadi itu orang munafik, cuma ngakunya aja, cuma pakaiannya saja, tetapi sesungguhnya dia itu adalah orang yang mengingkari, tidak mau mentakmirkan masjid. Kemarin disampaikan, mentakmirkan masjid itu bisa dalam bentuk fisiknya, ya Pak ya. Siapa yang mempunyai lebih harta, mewakafkan bisa, dan wakaf itu akan selalu mengalir terus. Ya, dari orang-orang yang terdahulu yang telah memberikan sampai sekarang dipakai untuk mengabdi kepada Allah, mengalir terus. Selagi itu digunakan, itu akan mengalir terus. Makanya ada pendapat ulama Pak, kalau Imam Syafi'i itu menyatakan wakaf itu bukan uang Pak. Ini Imam Syafi'i ya Pak ya, bukan saya yang ngomong. Jadi kalau Imam Syafi'i itu menyatakan wakaf itu yang bisa berhenti kepemilikannya. Namanya juga wakaf, wakaf itu berhenti. Jadi kepemilikannya itu tidak berubah-ubah. Jadi kayak tanah, udah diberikan, bukan milik siapa-siapa, itu menjadi milik Allah, digunakan untuk bersama, jadi tidak bisa dijual belikan. Kalau makanan itu ya tidak masuk wakaf, duit tidak masuk wakaf, karena itu berpindah-pindah, nggak bisa berhenti, itu nggak bisa. Nah ini makanya kita kadang-kadang sering menyatakan madhabnya Syafi'i, ada beberapa yang fundamen ditinggalkan. Ya, ini berlomba-lomba lah ya kita untuk kepada kebaikan ini. Yuk kita teruskan kaji kita. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat, kullu qad alima salatahu wa tasbihah, wallahu alimun bima yaf'alun. Alam taro, tidakkah engkau melihat, annallaha, bahwa sungguhnya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, mangfis samawati, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi, wat tayru, yaitu burung-burung, as-safati, yang mengepakkan wingnya, mengepakkan sayapnya, kullun, semuanya, qad alima sholatahu, mereka itu mengetahui tata cara sholatnya, tata cara mengabdinya, wa tasbihah, dan mensucikannya, wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah mengetahui dengan apa yang telah mereka perbuat. Ya, kalau yang kemarin itu menggambarkan bagaimana manusia itu disuruh mengabdi kepada Allah ya Pak ya. Tempatnya masjid. Nah di sana. Jadi ketika dia itu disuruh untuk mengabdi kepada Allah, ada perintah Allah, ada urusan duniawi, mengutamakan urusan Allah. Itu ciri khas orang yang beriman. Jadi urusan duniawi, yang urusan duniawi semata, itu ya. Terus ada perintah Allah, maka dia utamakan perintah Allah. Nah itulah ciri orang beriman. Jadi ini digambarkan bagaimana kalau orang beriman, jelas ya Pak ya. Tuntunannya apa? Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Prakteknya yang telah Rasul contohkan. Di sana kayak umpamanya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sholat. Bagaimana kita bisa melihat aku sholatnya Rasul? Ada warisannya, yaitu hadis. Ya, jadi hadis itulah sebagai contoh bagaimana tata cara sholatnya. Dan bahkan di yang lain kayak haji, khudu anni manasikakum,
Ambillah dariku, bagaimana cara manasiknya juga dicontohkan oleh Rasul. Ya, jadi bagi manusia itu seperti itu. Nah, inilah untung ya, karena manusia itu diberi akal, maka di sana itu dalil-dalil Al-Quran itu banyak yang bisa kita cerna dengan akal pikiran. Kalau masalah akidah kadang-kadang ada yang tidak bisa kita cerna, ya memang namanya akidah itu bukan untuk dipahami, bukan, tapi untuk diyakini. Tapi sejalannya dengan perkembangan zaman, ada juga yang bisa kita pahami bahwa itulah ketentuan Allah, itu sudah matang, tidak ada lagi revisi, nggak ada. Makanya ketika masalah akidah, kita itu tidak boleh tawar-menawar, karena akal pikiran manusia itu belum sampai. Coba kalau orang itu beriman kepada adanya alam barzah, alam kubur, nanti ada dibangkitkan, apa iya disuruh mati dulu gitu? Atau ada orang yang disuruh mati terus bangun lagi gitu? Nah, itu ranahnya adalah ranah keyakinan. Gak bisa yang seperti itu. Itu adalah masalah keyakinan. Beda. Makanya disinilah kita itu kalau masalah keyakinan terima yang Allah nyatakan itu benar adanya, tidak ada yang salah. Ya, jadi bagaimana makhluk-makhluk yang ada di atas, makhluk-makhluk yang ada di atas, terutama yaitu burung-burung di sini, wat-thayrus shaffat. Ya, ketika burung-burung itu mengepakkan sayapnya, di antara mereka itu memang lagi bertasbih. Ya, jadi di sana mereka itu sedang sholat, sedang mengabdi kepada Allah dan sedang bertasbih. Makanya kalau burung-burung itu nggak ada yang numpuk makanan, nggak ada ya Pak ya, nggak ada. Jadi burung-burung itulah kayak orang yang bertakwa. Jadi ketika dia itu bekerja, ya bekerja sebagaimana mestinya, maka dia akan peroleh. Maka Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini secara logika aja Pak. Hewan-hewan termasuk burung-burung itu semua bertasbih. Cicak pun bertasbih. Kita coba berpikir Pak, itu cicak-cicak itu kan merayap ya Pak ya. Terus makanannya apa Pak? Nyamuk ya Pak ya. Bagaimana dia bisa loncat Pak? Nyamuknya yang diantarkan. Jadi di sana dia tetap usaha. No, kalau cicaknya loncat di atas genteng mati Pak. Nah itulah. Jadi itulah gambaran Allah itu bukan rizki, itu min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa diduga-duga. Pikiran manusia tidak sampai. Ya tetap ada di dinding, ya ada di langit-langit hidupnya. Datang nyamuknya sebagai umpannya, hidup dia. Nah itulah gambaran yang dapat kita cerna dalam kehidupan nyata. Nah ini makanya kan kalau di dalam ayat Al-Quran itu disuruh dijadikan i'tibar sebagai pembelajaran bagi kita. Namun kita kadang-kadang lupa ya Pak ya. Banyak Pak, kita itu belajar dengan hewan banyak. Dari semenjak awal Qabil itu mengubur Habil, itu belajar dengan burung, dengan gagak, di mana gagak yang putih dibunuh oleh gagak yang hitam, terus ditarik di tempat, terus dikorek-korek, nah terus dikubur. Nah begitu juga si Qabil juga memperhatikan seperti itu. Oh, kalau ada orang mati harus dikubur, kira-kira seperti itu. Kalau kita analisa juga Pak, dulu Pak, ya kalau sekarang kan orang sudah berkumpul ya Pak ya. Dulu itu orang kan hidupnya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau menurut akal manusia itu tidak bisa hidup, tetapi manusia bisa membaca keadaan alam. Oh, kalau di sana ada burung, berarti di sana itu berdekatan dengan air. Orang menuju ke sana, terus orang bisa, oh iya di sini ada penghidupan, ya kan? Orang-orang itu kan sukanya dekat dengan air. Makanya Islam itu memerintah untuk sholat 5 waktu. Makanya orang-orang tua dulu Pak, itu ketika anaknya akan merantau, maka wasiatnya itu simple. Nah,
boleh kamu jauh dari orang tua, tapi jangan lupa sholat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau orang itu tidak lupa dengan sholat 5 waktu, insya Allah dia itu dekat dengan minum, dekat dengan sumber penghidupan. Kalau orang itu dekat dengan air, akan bersih. Kalau orang sebaliknya jauh dari air, bisa jadi mati kekurangan air. Bisa jadi dia itu menjadi orang yang tidak bersih, dan seterusnya. Nah, itulah filosofisnya ajaran Islam, memberikan kewajiban kepada kita untuk sholat 5 waktu. Setidaknya kita itu mengambil air wudhu 5 kali dalam 1 hari. Kalau orang-orang yang nggak beragama Islam, Pak, kebalikannya, Pak. Masa saya disuruh cepak-cupik main air, masuk angin dong. Nah, itu kalau orang yang nggak beriman, Pak. Nah, kalau orang Islam itu kan bersuci dengan air, ya Pak ya. Ini ada kisah, Pak. Kenapa sih orang-orang Barat itu tidak mau menggunakan air? Dibilangnya, Pak, kalau menggunakan air itu kayak orang primitif, bilangnya begitu, Pak. Makanya dia itu ada klasifikasi, Pak. Kalau orang Barat itu jangan dikira ada status sosial yang tinggi. Itu dia itu kalau mau cebok itu nggak mau pakai air. Maunya pakai tisu. Makanya dia itu nggak pernah nyentuh kotoran, katanya nggak perlu dicuci, itu pakai tisu. Kalau kita pakai tisu terasanya gimana, Pak? Masih kopet kayaknya, Pak ya. Kalau kita ya, karena memang ada apa itu yang tertinggal, ya Pak ya, nggak bersih seperti dengan air. Makanya kalau dalam Islam air itu yang utama. Kalau tidak ada air, dengan yang lain, itu pilihan lain. Ya, jadi makanya kalau dalam ajaran Islam itu ada bebatuan, itu Pak ya. Ya jangan kaca ya Pak ya. Kalau kaca dikoretkan nanti luka. Tulang juga jangan ya Pak ya. Tulang itu walaupun mungkin digarukan itu nggak apa-apa, jangan. Karena itu termasuk makanan sebangsa jin. Kita hormati, ya kita hormati, karena itu adalah makanan sebangsa jin. Jangan kita gunakan untuk istinja. Ya, jadi kita gunakan alat-alat yang tidak mengganggu makhluk lain. Nah, itulah, apalagi dengan sesama kita ya, terhadap makhluk halus aja kita toleran gitu kan ya. Toleran. Ya, dengan orang sesama umat manusia, antar umat beragama, jelas kita sudah diajarkan. Ya, jadi semua makhluk Allah itu semua itu sholat, semuanya bertasbih. Bagaimana tata cara sholatnya? Allah itu memberikan kabar, memberikan insting, Pak ya, memberikan kebiasaan bagi mereka. Jadi otomatis mereka itu diberikan. Tidak seperti kita, kalau kita itu dengan Al-Quran, dengan wahyu yang Allah berikan kepada para nabi, karena kita diberikan akal untuk mencernanya. Aturannya banyak kalau kita, ya karena apa? Karena kita itu dijadikan khalifah di atas bumi untuk mengatur. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan bagi Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kita itu kembali. Ya, jadi itulah kekuasaan Allah. Semua yang ada antara langit dan bumi serta seisinya itu milik Allah. Jadi tidak ada lagi yang lepas dari pantauan Allah. Nah, ini ada yang berikutnya, Pak. Kalau yang tadi itu adalah makhluk hidup, ada manusia, ada burung yang berterbangan. Nah, di sini bagaimana dengan alam-alam yang lain? Alam tara anna Allah yusji sahaban summa yu'adlifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi
wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baratin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yad'abu bil absar. Nah ini kalau yang tadi untuk makhluk hidup, sekarang ini bagaimana makhluk-makhluk yang lain? Jangan dikira bebatuan, langit, ya langit yang lapisan-lapisan itu Pak, matahari, rembulan, itu jangan dikira. Semua itu sujud kepada Allah. Sujud itu artinya mereka itu mengikuti aturan yang ada. Matahari terbit dari timur, itu sujud Pak. Kalau sudah nggak sujud, itu rusak. Berarti sudah dekat kiamat. Nah, begitu juga rembulan dengan matahari. Di sana itu ada gerhana, ada kusuf, ada khusuf, ya, ada matahari, ada rembulan. Kita disuruh diingatkan. Ini perlu diketahui Pak. Kenapa kita itu disuruh sholat ketika ada kejadian-kejadian alam? Di sana itu disuruh untuk mengetahui bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Itu adalah kekuasaan Allah. Sebenarnya setiap saat pun ini ada perubahan waktu, kita disuruh ingat. Subuh karena terbit fajar kan. Terus di sana mengiringi matahari, itu di sana tidak boleh kita itu ada sholat. Ya setelah subuh sampai matahari terbit, nah di situ ada sunnah duha. Nah di sini disuruh sunnah duha karena apa? Mengawali dengan kegiatan manusia, menengadah kepada Allah. Ketika sudah bergeser, sudah matahari itu lurus, bergeser dikit, itu ada perubahan, sholat duhur. Terus matahari itu bayang-bayangnya lebih panjang, itu ada perubahan, disuruh ingat kepada Allah. Ketika ghurubus syams, matahari itu terbenam, maka di situ juga disuruh ingat kepada Allah. Ketika sudah gelap, matahari sudah tenggelam lagi, di sana tidak ada lagi mega-mega yang kuning, maka disuruh sholat isya. Itu adalah perubahan-perubahan semua. Perubahan yang ada itu disuruh ingat kepada Allah. Sekarang gerhana matahari dengan gerhana rembulan, sholatnya kan beda ya Pak ya. Rukunya 2 kali ya Pak ya, 2 rakaat. Apa ayo? Apa sebabnya? Rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat. Itu ada filosofisnya Pak. Antara bulan dengan matahari dan bumi itu 1 titik. Maka perputarannya kalau dijadikan 2 rakaat itu full. Jadi perputaran ini kan ruku itu kayak perputaran Pak. Kalau orang sholat itu kan hanya 1/4. Sedangkan ketika sholat gerhana itu 2 kali berarti putarannya separoh. Bangun lagi 1 rakaat berarti separoh, berarti lengkap. Nah itu filosofisnya, bahwa terjadi perputaran lengkap. Karena apa? Antara rembulan matahari dan bumi itu 1 titik. Ingat, disuruh ingat kepada Allah. Nah ini yang kayak gini Pak, ini yang menemukan orang barat Pak. Dia itu kenapa sih kok sholat yang biasa kok rukunya cuma 1/4 dalam 1 rakaat, tapi sholat gerhana itu putarannya sampai 2 kali ya, dan 2 kali itu berarti setengah. Ketika 2 rakaat menjadi full. Oh ternyata ada filosofisnya, bahwa di sini terjadi kejadian alam, bahwa di sana itu terjadi perputaran yang full karena antara matahari, bumi, rembulan dalam 1 titik. Ini baru ketemu Pak. Nah ya, jadi inilah baru masuk akal. Oh iya, makanya kita disuruh ingat. Sekarang bagaimana dengan alam raya ini? Alam taro annallaha, tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya Allah yuzji sahaban, menggerakkan apa itu awan, summa yu'allifu bainahu, kemudian mengumpulkan di antaranya, summa yaj'aluhu rukaman, dan kemudian menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Fatarul wadqa, maka engkau melihat jadilah hujan, yahruju min hilalih, keluar dari celak-celaknya, wa yunazzilu minas samai,
dan Allah menurunkan dari langit min jibalin, yaitu dari gunung-gunung, fiha, di dalamnya, barodin, yaitu ada salju, fayusibu bihi mayyasa, maka Allah mengenakan kepada fayusibu bihi mayyasa, maka Allah dengannya mengenakan kepada yang Allah kehendaki, wa yasrifuhu amma yasa, dan Allah memalingkan kepada orang yang Allah kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhabul bil absar, dan di sana itu seolah-olah ya menghilangkan pandangan karena adanya kilat. Nah ini ya, jadi di sini ini terjadinya apa itu hujan itu adalah karena kehendak Allah. Makanya nggak ada yang tahu, Pak, di mana kapan hujan, itu nggak ada yang tahu. Dulu itu ada apa itu dulu ketika di siaran TV itu ada istilah ramalan, Mbak. Sedangkan ramalan itu kan misalnya dukun ya, makanya dirubah perkiraan. Nah itu menunjukkan ketawaduan. Kalau perkiraan itu kan hanya kira-kira, Pak, tidak menjadikan pasti. Kira-kira di Bogor hujan, makanya perkiraan, tidak pakai ramalan cuaca ya Pak Khotib ya. Dulu pakainya ramalan, Pak ya, sekarang kira-kira. Jujur kalau sekarang, kalau dulu pakai ramalan. Nah inilah mulai adanya perkembangan. Jadi terjadinya hujan, terjadinya air yang menggumpal, dan ini juga digambarkan kenapa air yang begitu besar di langit jatuhnya itu tidak sekalian, Pak, kayak dipakai irik, Pak, diayak gitu, Pak ya, kan gitu kan jatuhnya, kayak diayak tes gitu, luar biasa, Pak. Itu kan kalau akal manusia itu melihat gumpalan yang ada di langit itu, kalau jatuh itu kan tidak bisa kayak diayak. Kalau langsung diayak ngena satu rumah hancur. Itu kalau tidak diayak. Ya itulah kehendak Allah. Ya inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Makanya di sini ketika hujan, maka ada yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, ada juga yang Allah tidak kehendaki. Artinya ada yang disiram oleh Allah, ada juga yang tidak Allah siram. Nah ini juga begini, datangnya air itu juga ada yang menjadi rahmat. Sebenarnya kalau di dalam beberapa hadis itu dinyatakan ketika turunnya hujan itu rahmat, bukan laknat. Tapi dinyatakan di beberapa pernyataan ada juga yang terjadi bencana itu karena ulah manusia, bukan karena kehendak Allah, tapi kehendak manusia. Nah disitulah manusia yang membuat ulah. Ya, jadi itulah keadaan yang ada di kita. Yuqallibullahu laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yuqallibullahu laila wan nahar, Allah menjadikan pergantian langit malam dan siang. Inna fi dzalika, dengan adanya pergantian semua itu, la'ibratan liulil absar, jadi pembelajaran, ibrah liulil absar, bagi mereka yang mempunyai cara pandang yang benar. Ya, jadi adanya pergantian malam, siang, itu semua adalah kehendak Allah, dan itu bisa diterima bagi orang-orang yang berpikir. Wallahu khalaqa kulla dabbah wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.